Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perencanaan kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum dapat diartikan sebagai manhaj yang merupakan cahaya atau jalan ringan yang dilewati manusia di bidang kehidupannya. Sedangkan kurikulum dalam konteks pendidikan berarti jalur cerah yang dilalui oleh guru bersama siswa untuk mengembangkan pengetahuan. Menurut Taba dalam John menafsirkan kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran yang direncanakan untuk pembelajaran anak-anak. Prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan yang pertama yaitu perencanaan kurikulum berkaitan dengan pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum berdasarkan kepada keputusan terkait konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berisikan keputusan tentang berbagai masalah dan topik. Keempat, perencanaan kurikulum melibatkan beragam kelompok. Kelima, perencanaan kurikulum dilakukan di berbagai tingkatan. Dan yang keenam, yaitu perencanaan kurikulum adalah proses yang berkelanjutan. Karakter dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum harus memiliki konsep yang jelas tentang berbagai hal yang membuat hidup lebih baik. Karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan dan termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat dengan kerangka kerja komprehensif dengan mempertimbangkan koordinasi elemen-elemen penting dari efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus antisipatif dan relatif. Pendidikan harus beresponsif dalam kebutuhan individu siswa, membantu siswa menjalani kehidupan yang kondusif. Yang keempat, tujuan pendidikan harus mencakup berbagai kebutuhan dan minat yang berkaitan dengan individu dan masyarakat. Langkah-langkah perencanaan kurikulum. Yang pertama ada prakiraan. Prakiraan dalam perencanaan kurikulum berarti upaya untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan dengan berpijak pada saat ini dan menyajikan masa lalu sebagai cermin. Yang kedua ada perumusan tujuan. Perumusan tujuan dengan perencanaan kurikulum merupakan harapan yang akan dicapai dari kurikulum yang direncanakan. Yang ketiga yaitu kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kurikulum yang merupakan visi dan misi pendidikan bernuansa esai manusia yang berdasarkan pada filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang keempat, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahap-tahap dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang kelima ada pemrograman. Pemrograman merupakan rancangan mengenai usaha untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang keenam, penjadwalan. Penjadwalan merupakan penentu waktu dalam perencanaan kurikulum. Dan yang ketujuh, yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan implikasi pendanaan dalam perencanaan kurikulum. Kerangka kerja dan komponen perencanaan kurikulum. Kerangka kerja dan komponen perencanaan kurikulum. Kembangan kerangka perencanaan kurikulum untuk mendapatkan desain kurikulum seperti yang diharapkan. Tim kurikulum sekolah perlu mengembangkan perencanaan kurikulum berdasarkan kerangka perencanaan sebagai berikut. A. Fondasi. Fondasi pendidikan didasarkan pada 3 bidang fondasi yang luas, yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berkaitan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang B. Tujuan. Tujuan ini dikembangkan berdasarkan jenjang wilayah, nasional, dan daerah. Tingkat nasional memberikan panduan untuk membangun lokal dan sebaliknya. Yang C. Tujuan umum. Tujuan umum menyajikan tujuan dan mengonstruksikan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. D. Keputusan. Perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan sedikitnya 5 hal yang akan memengaruhi hasil keputusan mereka, di antaranya A. Karakteristik para siswa yang akan menggunakan kurikulum. B. Refleksi prinsip-prinsip pembelajaran. C. Sumber dukungan umum. D.
D. Jenis dan model pendekatan kurikulum. E. Mengatur manajemen disiplin ilmu tentu yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. Yang E. Perencanaan kurikulum. 1. Perumusan tujuan atau hasil. Yang kedua, konten yang terdiri dari fakta dan konsep yang terkait dengan tujuan. Yang ketiga, aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sumber yang digunakan termasuk buku dan bahan cetak. 5. Alat ukur untuk menentukan tingkat pencapaian.